I take, I'm building my name. Hit the gym like it's my second home. Sweat on the floor where my hustle's grown. Dumbbells clank as the anthem's tone. Pushing past limits, I'm in the zone. Mirror check, see the beast inside. Confidence grows as the open. Halo, perkenalkan saya Coach Rizal di Powerfit Gym. Ingat gym, ingat Powerfit. Hai, saya Meli, personal trainer di Powerfit khusus wanita. Investasikan hidup sehatmu di sini. Kami tunggu gabungannya ya. Insane, but in this playground, I'm building my name, clanging metal. It's music to my soul, every set and rep, getting closer to my goal. Sweat drips down, but I'm feeling alive. This is where I thrive, where I come to survive. Selamat malam pemirsa. Malam hari ini Dori Adiansa kembali hadir menemani Anda. Sedikit berkeringat ya, walaupun dengan makeup yang tebal tetap stunning dong ya. Karena ini untuk Anda semuanya. Untuk sehat banyak pilihan. Pemirsa bisa pilih hidup sehat itu dengan eat cleaning, makanan-makanan yang sehat, makanan yang bersih, terus juga jangan lupa untuk berolahraga. Dan pilihan olahraganya juga banyak. Salah satu yang sekarang lagi hype ya, untuk di kalangan remaja, terus juga ibu-ibu atau orang dewasa, yaitu salah satu pilihannya adalah gym. Angkat beban, karena setiap hari sudah angkat beban kehidupan, angkat beban masalah. Lebih baik kita angkat beban masalah yang ada di tubuh kita seperti lemak-lemak jahatnya. Yuk, malam hari ini ngobrol bersama personal trainer yang udah siap menemani Anda. Yang satu lagi ex-personal trainer kayaknya ya. Karena udah fokus ke bisnis nih. Bisnisnya masih tetap seputar kebugaran tubuh. Malam hari ini ada dua orang yang sudah menemani Dori. Ada Coach Dita dan juga Coach Dori. Halo. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Wah, nampaknya Coach Dita ini termasuk trainer yang paling muda ya? Ya, paling muda. Betul. Wah, kalau Coach Dori ini udah kenapa Nuri katakan ex personal trainer? Udah gak asing. Karena udah fokus kayaknya ya ke hal-hal yang udah mulai berbau bisnisnya. Nah, kalau Coach Dori sendiri dulunya kan sebelum menjadi personal trainer kita kenal juga sebagai atlet ya. Iya, betul. Betul. Terus untuk hidup sehat dengan cara berolahraga gym itu awalnya gimana sih Coach? Ya kan? Saya berawal dari hobi ya, berujung ke akhir prestasi, dari ke prestasi, akhirnya saya jadi atlet, terus vakum di atlet ya, fokus ngelola gym, ngelola suatu tempat ya gym Powerfit ini, ya saya lebih fokus ke untuk masyarakat Sumeneb, khususnya ya untuk bisa dapat tubuh yang sehat juga, berolahraga apalah. Oke, ya, kok kayaknya udah posisinya udah beda enggak, ya kalau Coach ya pamer otot. Udah enggak ini sih, udah enggak di atlet lagi, sekarang lagi fokus di bisnis. Oke, bisnis tetap olahraga ya? Olahraga tetap. Oke, jadi kalau Coach Dori memang di awal dia memang sebagai seorang atlet. Atlet. Tapi Coach, kayaknya orang sini kayak ini ya, FOMO ya, atau latah. Kalau sekarang lagi banyak gym, mau gym dong. Gym juga, iya betul. Tapi seminggu 2 minggu udah off. Ya banyak teman-teman kadang kan, saya nggak jadi-jadi, nggak inilah. Maksudnya kita pergi ke gym nggak usah mikir, saya harus makan gini-gini. Nggak usah mikirin itu dulu. Berangkat dulu ke gym, berangkat dulu. Yang penting nge-gym aja dulu, konsisten aja. Maksudnya apa ya? Kita lebih ke fokus ke kesehatan lah. Fondasi apa itu kan banyak kan sekarang udah usia masih muda udah sakit-sakitan, udah jompo apa ya, udah jompo gitu. Bahkan banyak loh di sini usia-usia lanjut usia-usia lanjut itu tenaganya itu luar biasa, masih terjaga. Jadi yang muda kayak usia-usia pelajar kayaknya kalau bicara soal power kalah. Mungkin dari segi otot mungkin dia sudah faktor usia. Tapi kalau masalah tenaga, powernya dia tidak kalah sama yang muda. Karena apa ya? Rutin, dia konsisten di gym, melatih otot rangkanya kan butuh kan otot-ototnya. Jadi dia mungkin
nambah usia, tapi nggak kehilangan kesehatannya juga. Ini tetap benar. Hal pertama yang perlu kita lakukan ketika ingin memulai olahraga gym ini apa sih? Selain datang ke tempat gym ya, kita kan nggak tahu nih alat-alatnya, kita kan nggak tahu apa aja yang harus kita pakai, dan itu untuk lengankah, untuk di paha atau daerah mana gitu. Oh, di sini kita kan menyediakan banyak, ada 8 trainer. Jadi di sini sudah ada KTA, apa untuk trainernya yang resmi dari sini, dari Powerfit. Ya untuk member-member yang baru-baru ke tempat gym, bisa sharing-sharing sama trainer. Atau pakai jasa trainer kalau masih bingung, harus pakai apa. Kalau saya saranin sih ya, lebih ke kalau masih baru-baru ke tempat gym, saya sarankan ya pakai jasa personal trainer. Jadi latihannya lebih terarah, ya kan? Gitu. Nggak asal-asal angkat gitu. Nanti mengakibatkan ya cedera, gitu kan. Kalau pakai trainernya kan kita enak, ada yang pandu, gerakannya kok salah apa, ada yang perbaiki, ya kan, gitu. Ya benar, itulah pentingnya personal trainer pemirsa. Jadi bagi Anda yang mungkin kita nggak tahu ya alat-alatnya ini kan banyak, bagaimana penggunaan alat tersebut. Nah itu bisa dipandu nanti atau dibantu sama personal trainer. Tapi kalau misalnya aduh perempuan aku malu, tenang aja, PT sekarang itu ada perempuan juga, seperti di sebelah Nuri Mbak Dita nih, yang sekarang udah berapa banyak pegang membernya? Sekitar sekarang 20-an. Oh 20-an ya. 20. Itu kebanyakan anak mudanya atau memang sudah usia matang? Campur. Muda ada, terus di usia 50-an juga ada. Nah, sorry kalau Mbak Dita sendiri memutuskan menjadi seorang personal trainer ini memang dari awal sudah atlet juga bagaimana? Saya dulu emang atlet juga, kayak dari awal pertama tuh lari, terus main bulu tangkis, terus saya juga pernah ikut itu Muay Thai, boxing gitu. Nah, jadi juga kebetulan nge-gym juga, makanya karena kebanyakan banyak yang tanya gitu, gimana caranya. Berarti kan kita juga punya peluang gitu kan untuk melatih mereka gitu. Tapi yang nggak sembarangan juga. Awal-awal tuh pasti kayak belajar dulu sistem anatominya, terus dari kan setiap ngetrainer klien tuh kan beda-beda ya. Betul. Misal ada yang obesitas atau yang kurus mau jadi gemuk tuh nanti sistemnya beda, sistem latihan sama makannya juga beda. Jadi sejauh itu juga ya harus tahu ya, harus mengenal membernya masing-masing ya. Apalagi powernya juga. Betul. Nah kalau untuk Mbak Dita sendiri kesulitannya menjadi personal trainer dengan membagi waktunya kan ini 20 ya. Ada yang mau gemuk, ada yang mau kurus ya kan, ada yang mau ininya jadilah gitu. Ya mungkin kalau misal yang mau gemukin itu nanti jamnya disamain. Saya tuh misal ngajar di satu waktu tuh maksimal 2 orang. Nanti tuh bisa langsung edukasi keduanya. Tapi di keduanya tuh sama gitu. Dalam satu waktu ya. Sama. Jadi dalam satu waktu itu ada misalnya yang mau menggemukkan sama, atau mau cutting yang cutting semua. Nah biasanya untuk ini untuk gym sendiri kan ada yang mau gemuk, ada yang mau cutting. Itu treatmentnya apa sih Mas Dori dari segi makan dan olahraganya? Kalau olahraga cutting harus main ini gitu. Jenis-jenisnya itu apa? Kalau sifat latihannya, kalau masalah cutting sama saja ya, sama saja sih. Mungkin lebih banyak di kardio. Mungkin latihannya ya ringan-ringan aja, banyak repetisinya gitu. Mungkin mereka kan nggak ngejar ke otot, mungkin ada yang turun berat badan. Masa ototnya dikurangi. Masa ototnya beda sama programnya. Kalau kita mau pentas kayak atlet binaraga itu beda lagi latihannya. Kalau hanya turun berat badan, ya mungkin latihannya ya lebih banyak di kardio. Gimana caranya ya sebanyak-banyaknya buang kalori gitu. Mungkin itu saja. Iya, kalau untuk menjadikan otot-otot ini ada ininya,
Oh Ada iya. benjolan-benjolannya. Benjolan-benjolannya yang pasti ya. terjadi. Latihannya Ini ya. nggak bisa makan mie ya? Nggak bisa makan pentol ya? Wah, ya bisa lah. Bukan berarti kita punya otot itu nggak bisa makan Indomie apa. Bisa. Takutnya it cleaning semua. Ya cuma diatur aja lah. Jangan sampai pas tiap hari pas makannya mie aja monoton ke lemak aja gitu. Jadi lebih ke protein, lebih ke intinya ya. Kalau pribadi ya ayam tiap harinya nggak lepas sih. Oke. Oh dada ayam ya. Protein, daging, ayam ya nggak lepas, pasti ada. Wah, gimana pemirsa? Anda tertarik untuk memulai gym? Ya, jangan lebih ke bebannya ya, tapi ke pola hidup sehatnya. Ya, pola hidup Jadi sehatnya. kalau dipikir nanti makannya harus dada ayam, protein yang tinggi, harus ini itu, berat. Nggak perlu. Nggak jadi gym ya. Yang penting kita pergi aja ke gym. Yang penting kita tiap hari ya kayak saya dulu saya kan kurus, saya pengen gemuk. Gimana sih saya pengen gemuk? Gitu. Udah. Kalau saya mikir saya harus makan banyak ini, saya nggak bakal nge-gym. Sudahlah berangkat dulu ke gym. Iya, jadi intinya niatnya itu berangkat dulu ke gym, lakukan dulu, nanti ketemu sama personal trainernya apa yang harus dilakukan, entah building atau cutting atau apapun itu, baru ditentukan arahnya mau kemana ya. Sesimpel itu untuk pola hidup sehat. Yang berat apa? Yang berat pikirannya ya, pikirannya masih. Iya enggak. Ya udah, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Qcase. Jangan lupa untuk selalu nonton dan tinggalkan jejak di like, share, dan juga subscribe. Akhirnya benar-benar membulatkan tekad dan niat untuk nge-gym mulai saat ini. Cailah kayak diet ya, besok. Namanya pilihan berolahraga itu banyak kan ya. Nah, nge-gym itu mungkin salah satu yang menurut orang simple, nggak pakai jengkrak, nggak pakai loncat-loncat seperti senam atau yang lainnya. Tapi itu pilihan Anda semua pemirsa. Kalau kali ini kita fokusnya ke gym, ya kan? Apa sih tantangan orang-orang itu kalau nge-gym? Tantangannya apa ya? Kadang ya malas, rasa malas, apa gitu. Jadi kadang ada yang nunggu temennya, nggak usah mikir. Kayak saya dulu mikir, nggak ada temennya saya buat nge-gym, malu lah, nggak usah malu. Kalau kita malu ya kapan sehatnya kan gitu. Iya benar-benar. Jadi nggak usah mikirin, kalau nge-gym itu harus makan ini, nggak usah mikirin itu dulu. Kita nge-gym aja dulu. Udah lakukan nanti. Kan banyak teman-teman bisa sharing-sharing ya. Kalau teman-teman yang nge-gym itu sih ya kalau nggak ditegur ya nggak bakalan ngomong gitu kan. Nah kita ya sharing-sharing, Mas ini ngangkat ini untuk latihan apa, itu harus dikasih tahu. Apalagi kalau di Powerfit kan sudah tersedia, ada pakai KTA semua yang untuk trainernya. Monggo bisa tanya, Mas ini untuk latihan apa gitu. Jadi nggak perlu mikirin harus, kalau nge-gym itu harus makannya ini nggak perlu. Tapi kalau orang nge-gym kadang kan takutnya gini, Mas Dori, Mbak Dita, takut ototnya jadi nanti udah nggak. Kalau perempuan udah kayak nggak seksi lagi, ada ototnya. Tapi itu tergantung ininya ya, treatmentnya ya. Kadang perempuan kadang gini, janganlah saya ke gym takut berotot. Jadi teman-teman kayak cewek-cewek nih khususnya nih, nggak usah mikir, saya kalau ke gym harus berotot. Enggak, cewek itu biarpun dia ngangkatnya seberat apapun, dia nggak bakalan berotot seperti cowok. Karena hormonnya itu beda sama laki-laki. Gitu. Jadi nggak akan berotot. Misalkan kalian itu lihat di YouTube lah, bukan di televisi, ada kok itu yang berotot kayak malah lebih dari perempuan, itu beda. Itu mungkin ada tambahan hormon. Fokusnya lagi ya ke atlet. Karena dia ada ya semacam kayak roid. Jadi dia tambahan hormon. Jadi hormonnya laki-laki dengan perempuan beda. Jadi kalau perempuan yang bersifat alami itu biarpun angkat seberat apapun dia tidak akan berotot seperti cowok. Mungkin seksi malah dia dapat
seksinya, tambah seksi dia. Berotot tapi Salah. tidak terlalu gede Iya. kayak cowok. Tapi ada otot juga. Oh, tapi masa ototnya ada ya. Sorry, Mbak Dita. Oh iya, nggak ada ini, nggak ada gundukannya. Aman Ya, ya. kalau ngepam ada juga. Oh iya, biasanya ada gerakan-gerakan khusus yang kayak memperlihatkan ototnya itu padat dan lain-lain ya Mbak Dita? Ada. Kayak latihan shoulder misalnya. Jadi kita tuh nge-gym sebenarnya angkat beban, kan tadi mbaknya bilang sebenarnya olahraga tuh banyak ya. Salah satunya tuh nge-gym. Nge-gym atau angkat beban itu membakar lemak 24 jam ya. Beda dengan kardio. Kalau kardio tuh membakar di saat itu juga, di saat berkardio dia dibakar. Tapi kalau nge-gym tuh meskipun kita tidur tuh badan tetap dibakar. Karena otot itu adalah mesin pembakar lemak alami dalam tubuh. Nah, tapi kita tetap butuh keduanya. Kita butuh nge-gym untuk otot dan juga kita butuh kardio untuk kesehatan jantung. Makanya di sini sudah disediakan ya nge-gym sama kardio juga ada, kayak seperti treadmill, terus bisa lari, bersepeda juga ada. Terus di sini juga disediakan sauna. Oke, jadi yang perempuan-perempuan tenang ya, tenang aja, ototnya nggak bakalan jadi. Yang pasti kalau cutting sih oke ya, kalau perempuan malah jadi seksi katanya Mas Dori, tambah bagus bodinya. Nah, untuk treatment kita sebagai perempuan deh, biasanya apa yang cocok kalau nge-gym ini? Sama. Bola latihannya cowok, cewek itu sama. Kita pergerakan sama saja. Intensitasnya 1x8 atau berapa gitu? Tergantung sih ya. Kalau perempuan tuh kadang kalau laki-laki kan misal fokus atas bawah ya. Kalau perempuan tuh kadang mintanya di glutes gitu. Ya, terus misal biasa perempuan tuh minta gede di bagian bawah. Jadi latihannya tuh dibanyakin leg khusus yang glutes gitu. Beda sama laki-laki kan. Kan nggak mungkin perempuan tuh minta di sininya gede gitu ya, shouldernya gede. Pasti tuh minta di bawahnya semua gitu. Betul. Biar lebih bagus kan. Kalau kayak ngomongin leg, shoulder dan lain-lain, kayak pusing ya pemirsa. Gimana kalau kita langsung ini aja, cek aja, kira-kira gerakan-gerakan apa aja nih yang cocok nih buat perempuan, buat kaum laki-laki, semuanya yang cocok untuk membakar kalori. Karena kalau di gym, ingat ya, 24 jam dibakar kalorinya. Wah, Kita bisa langsung lihat-lihat nanti peragaan latihannya. Oke, kita lihat dulu yuk. Nah, teori tanpa praktek itu nihil hasilnya ya. Kali ini kita sudah dicoba dipraktekkan langsung oleh Coach Melly ya. Ini apa nih? Untuk Coach gerakannya Dita. ini namanya di dalam gym tuh good morning istilahnya. Jadi ini tuh melatih glutes ya, biar lebih kencang gitu. Biasanya perempuan-perempuan banyak ya gunakan gerakan seperti ini. Ini untuk pengencangan daerah mana saja? Daerah glute sama paha kena juga. Oke. Tapi 80% ke glutes untuk gerakan ini. Ya, jadi gerakan ini cocok banget ya untuk dilakukan perempuan-perempuan. Nah, ini juga bisa menaikkan massa otot di bagian paha. Iya. Oke, biasanya berapa menit nih intensitas untuk ini? Biasanya tuh 10 kali 3. Oke, 10 kali. Dan ini dicocokkan dengan ini ya, dengan bebannya ya? Iya. Beban masing-masing. Iya, beban masing-masing, kemampuan masing-masing. Oke, kemampuan masing-masing. Jadi biasanya tambah lama nge-gym dia bebannya biasanya tambah banyak gitu. Oke, itu dia. Nah, Mas Rizal, kalau ini sedang main apa nih? Pembentukan apa? Ini back ya, back sayap. Oh ya, intensitas untuk ininya? Ini 12 kali 3, 12. Atau bisa juga jadi 4 set juga bisa. Nah, ini ada bebannya dong ya? Bebannya dari yang teringan? Kan ada 10.
10 kilo, apa? Oh, 10 kilo. Tadi ingat 10 kilo, nggak ada 10 10 gram. Nggak ada. Nggak ada. 10 kilo 10 sampai kilo sampai 80-an kayaknya. 80 kilo. Yes, betul. Ada yang angkat 80 Ada, kilo. ada. Wow. Ini siapakah orang-orangnya yang berani angkat? Ya udah. Nah, kalau ini sedang ganti ke berapa kilo? 65. 65, Mas. Yes. Kamu angkat beban 65. Kuat-kuat ya, Mas. Coba, Mas. Ayo, Mas. Yuk, coba. Kayaknya udah terbiasa ini ya. Angkat beban hidup dan angkat beban berat. Betul. Ya. Yes. Wow. Kalau sudah terbiasa ini udah ringan. Udah ringan, ya berasa ringan ya. Ya benar-benar. Kalau untuk pemula biasanya apa? Diringan-ringan dulu. Oke. Ya, 10 kilo itu sudah cukup kalau yang pemula. 10, 15, Berapa kali tadi, Mas, angkatnya? 60. 65 berapa kali? 6 kali. 6 kali. Berarti semakin berat semakin sedikit Iya, dulu betul, ya, betul. biar tidak cedera. Betul. Biasanya habis itu apa yang dirasakan? Sakitkah apa gimana? Kalau pemula biasanya normal itu kalau sakit. Kalau pemula itu biasa sakit tapi kalau sudah seminggu, 2 minggu nanti sudah adaptasi, sudah enak. Udah enak Iya, ya. betul. Oke, kita cari tahu lagi latihan-latihan apa saja. Kalau tadi udah tahu good morning, kalau ini namanya Ini apa? back sayap. Back sayap, nggak Ya, ada istilahnya, nggak ada ya. Ya udah, kita cari tahu lagi. Nah, kalau kali ini alatnya udah beda. Ini apa ya namanya, Mbak? Latihan perut. Oh, latihan perut. Cocok banget bagi perempuan-perempuan yang pengen perutnya kempis Rata ya ya. rata. Oke. Biar nggak bergelombang gitu. Ini posisinya gimana? Oke, ya seperti ini betul. Mm-mm. Ini dari sini sampai bawah, Mm-mm. tinggal ayun aja. Ini core-nya aktif apa gimana? Ini kan untuk bisa kena ke perut, jadi perut tuh dikunci. Dikunci. Oke. Ini jangan gerak ya, yang gerak dari ini ke bawah. Oh, dari pinggang. Iya. Oke, terus Gitu. angkat ke atas. Terus perut ditahan ya. Nah, kurang ke atas Mbak. Sip. Kena nggak? Kena. Ke perut sakit Yap, nggak? sakit. Perut jadi sakit dari tadi. Keringetan juga nih pemirsa. Ternyata banyak sekali ya metode-metode untuk melangsingkan, menyehatkan terutama. Jadi bagi Anda jangan lupa untuk berolahraga. Pilihannya banyak. Yang mau ke gym langsung aja nge-gym ya. Terima kasih banyak sudah nonton QCast malam hari ini. Sampai jumpa lagi di QCast berikutnya. Aduh Mbak, sakitnya perutku. Kelihatannya aja gampang, tapi susah ya kalau dipelajarinya. Iya. Sampai jumpa minggu depan.